Pemirsa, saya harap Anda dipenuhi suasana hati yang bersuka cita, penuh dengan semangat baru, ada ide kreatif, kalau mau ngerjain sesuatu nggak perlu dengan hal yang sama atau pendekatan yang itu-itu melulu. Tapi dikasih cara-cara baru oleh Tuhan supaya bisa menemukan hasil-hasil yang baru. Saya Coki Sitohang, sekali lagi mengucapkan selamat datang pada Anda di program Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Bersama dengan praktisi kesehatan, ada Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat. Salam sehat. Yes. Terima kasih sudah hadir hari ini. Sama-sama. Jadi teman diskusi buat Pak Arno, ini warga kami, orang Cinere, Kota Depok. Kebanggaan kami. Ya, apa kabar Pak Arno? Baik. Selamat datang kembali. Makasih. Karena waktu itu yang wawancara Kang Ronald. Kang Ronald. Iya, hari ini saya. Bagaimana kabarmu? Sekarang? Baik. Jauh lebih baik dari sebelumnya waktu pertama kali ke sini. Iya, jauh. Oh iya. Alhamdulillah. Oh, sudah pakai laser ya? Iya dong, tentunya. Iya. Nanti berbaginya Ada seputar pengaruhnya. itu. Ada pengaruh ya? Iya. Ada. Coba yang simpel dulu, Apa pengaruh yang paling signifikan dan Pak Arno merasa, saya bersyukur banget sejak pakai laser. Ini loh yang paling berpengaruh. Seger, yang pasti. Nggak gampang ngantuk. Ya, itu. Terus, ya sama dengan fresh tadi ya juga. Ya semangat lah kerja saya juga. Semangat. Masih videografer, masih fotografer? Masih banget. Boleh sapa dulu Pak Arno, keluarga kita, kerabat kita, siapa orang-orang yang berjasa dalam hidup Bapak, khususnya hari-hari terakhir ini yang bikin Bapak lebih semangat. Boleh sapain mereka. Halo, assalamualaikum. Untuk anak-anak saya dan istri saya dan juga ibu saya, ya mereka lah semua yang membuat saya untuk berubah ya. Anak-anak saya tentunya juga. Karena dulu kan saya juga perokok berat ya, sampai anak-anak saya bilang kalau ngomong rokok di atas genteng aja ya, atas genteng aja ya. Ke laut aja deh. Dulu Siapa yang ngomong gitu? anak-anak saya? Siapa mereka? Fania sama Andika, anak saya dua itu. Iya. Jadi kalau udah disuruh begitu, bapaknya Saya gimana? nyengir-nyengir aja. Bener, Tapi alhamdulillah saya udah berhenti rokok. Oh, syukur. Terus ya istri saya ya, kalau mau lihat anak tumbuh besar ya kamu harus jaga kesehatan gitu. Ini benar sih. Iya, itu. Jadi bersyukur sekali Pak Arno hari ini bisa kembali ke Go Healthy pemirsa. Dan bagi Anda yang belum pernah dengar ceritanya Pak Arno, saya juga sepertinya perlu mengingat kembali di episode yang lalu, setahun yang lalu ya kurang lebih diundang ya. Dan lebih kurang. Apa yang terjadi saat itu? Kenapa beliau datang kala itu? Mari kita sedikit flashback sebelum kita lanjutin obrolan. Ini Arno. Winarno Santoso. Siapa sangka, meski tubuhnya tampak bugar, tetapi ia pernah didiagnosis mengalami penyakit jantung. Beruntung, saat itu, Arno memutuskan melakukan cek kesehatan. Ketika merasa tubuhnya sudah tidak nyaman, nafasnya terasa pendek saat beraktivitas. Pasti kaget karena saya waktu itu juga nggak sangka kalau saya ada penyumbatan 80%. Untung aja ketahuan. Tak mau kondisinya makin memburuk, Arno langsung memperbaiki pola hidupnya. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Dengan menggunakan alat teknologi laser itu, alhamdulillah ya. Jadi tren gula darah saya jadi menurun dari 10 menjadi 8. Ya itu cukup baik ya. Wow. Tadi waktu lagi diputar videonya, saya sempat ngobrol. Saya bilang pemirsa kepada para praktisi kesehatan, lain tuh mukanya. Yes. Lebih seger. Lebih happy ya. Berat badannya lebih terkendali kayaknya. Ya kan? Turun sih. Ya. Cerah ya tapi ya. Cerah. Sebelum kita tanya lebih lanjut, apa saja sih manfaat penggunaan teknologi laser di tubuhnya Pak Arno? Kita main benar salah duluan nih. Iya. Benar salah nih. Ada pernyataan yang viral, jangan-jangan ini hanya hoax atau benar ada kebenarannya di situ yang mesti ditanya ke ahlinya, praktisi kesehatan. Benar, salah. Cepat lelah dan nafas sesak, tanda penyumbatan di pembuluh darah jantung. Pak Arno, menurut Bapak pernyataan ini benar atau salah? Benar. Alasannya apa? Iya, Kira-kira. kan namanya juga penyumbatan pembuluh darah ya. Kalau memang itu ada penyumbatan pastilah. Kalau ke arah jantung tuh pasti kan ada nafas tersengal-sengal gitu kan. Itu terus
jadi capek. Nah itu menurut saya sih benar sih itu ada penyumbatan di situ. Benar ya berarti Betul, ini ya? betul. Oke, kita tanya ke praktisi kesehatan. Bagaimana? Ya, setuju dengan jawaban Pak Arno ya. Jadi pemirsa, Benar, kalau kita tepat. bicara masalah pembuluh darah, terutama di jantung, ini penting sekali ya, karena jantung itu bisa hidup, bisa bergerak, berfungsi dengan baik kalau dia mendapat suplai darah yang cukup, yang baik. Maka dia perlu kualitas pembuluh darah yang baik untuk memperdarahi jantung supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, begitu ada masalah pada kualitas darahnya dan pembuluh darahnya, terjadi penyempitan, jadi penyumbatan, maka dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, supaya dia berfungsi dengan baik, dia harus mencukupi kadar oksigennya, maka paru-paru akan dipaksa untuk bekerja lebih keras lagi. Nah, karena itulah maka orang dengan masalah pembuluh darah di jantung dan di sekitaran daerah pusat sentral tadi, dia akan menyebabkan kita menjadi lebih sulit atau lebih susah untuk bernafas ya, karena jantung bekerja keras dengan kapasitas dia sudah sangat terbatas begitu. Jadi itulah yang dirasakan, dan kemudian nanti biasanya diikuti dengan rasa nyeri. Ya, itu adalah salah satu cara tubuh untuk memberikan sinyal tanda buat kita bahwa ada sesuatu yang bermasalah pada kualitas darah mengenai jantung dan paru-paru kita. Jadi hati-hati dengan keluhan-keluhan seperti ini ya. Jangan dianggap enteng, jangan sepele. Ya. Walaupun mungkin keluhan itu bisa saja mungkin masalah dari lambung atau masalah sekitarnya. Jadi untuk memastikannya ya, memang untuk keluhan ini namanya mudah lelah, kemudian sesak, ini bukan berarti jantung gitu. Tapi untuk memastikannya apakah ini keluhannya dari jantung, apa dari lambung, atau dari paru-paru, ada baiknya kita langsung nih berpikiran yang terbaik adalah kita periksa dulu ke dokter. Dengan kita lakukan pemeriksaan ke dokter, maka kita tahu nih permasalahan intinya itu apa. Jadi pernyataan barusan, cepat lelah dan nafas sesak, tanda penyumbatan di pembuluh darah jantung adalah pernyataan yang benar. Top, bagus Pak. Pak, kembali ke laser ini. Iya. Ya, dari awal kita ketemu tadi, saya memang merasakan energi Bapak beda. Ada semangat, vigorous spirit. Sesuatu yang sulit dibendung. Misalnya, Bapak merasa, oh ini udah waktunya saya berbagi gitu. Ya. Atau saya udah lama nih pengen mengekspresikan ini. Saya pengen cerita nih sama orang lain gitu. Iya. Kita mulai Pak. Sekali lagi, apa manfaat yang Bapak rasakan pakai teknologi laser? Gula darah saya udah pasti terkontrol ya, cukup terkontrol sekarang ini. Ini juga berdasarkan hasil pemeriksaan? Iya. Oke. Tadinya mungkin tadi saya udah cerita ya, dulunya HbA1c ya, yang gula darah yang per 3 bulanan ya. Iya, per 3 bulan. Itu kan di atas 10 ya. Tinggi banget. Tapi belakangan saya belum lama kalau cek kemarin bulan apa ya, itu udah 8. Walaupun masih belum baik ya. Penurunan itu signifikan. Betul. Tapi kan dokter saya pernah bilang naikin lagi ntar gitu, pelan-pelan nggak apa-apa. Gitu. Yang penting niatnya udah baik untuk mengontrol kesehatan itu. Saya rutin sebulan sekali. Bagus. Pemeriksaan secara rutin. Itu kemudian, yang saya juga menggunakan laser ya setiap hari sesuai dengan peraturan dari pemakaiannya. Terus tensi gimana? Tensi ya bagus lah, sekarang selalu bagus, alhamdulillah. Saya dengar dulu waktu di episode pertama itu Bapak diundang, tensi bisa 140-an itu. Iya, 122 per 65, waktu itu 142, 7. Oh iya, kami masih punya dokumentasi yang lalu tuh. Ya itu dia. Jadi terkendali ya Mas Nurman? Betul ya, tensinya ini sudah mulai bagus ya. Tadinya 142 per 78, ini sekarang tensinya sudah di angka 122 per 65. Pertahankan. Pemirsa ya, tadi yang sudah lihat video profilnya dari Pak Arno, masalah beliau ini dulu adalah PJK ya. Penyakit jantung koroner. Oh iya. Iya kan? Terlebih lagi kan kalau kita lihat data di sini ya, ini kan data yang saya lihat ya di sini. Kalau kita lihat di sini sebenarnya bukan cuma tensi aja, bukan cuma tensi sama gula darah, tapi di sini kolesterol juga sempat tinggi ya Pak ya. Kolesterol sempat tinggi, kemudian kita lihat juga di sini bahwa untuk keluhan-keluhan seperti susah tidur itu juga ada. Tapi di sini saat ini sudah terkendali dengan baik ya Pak ya. Cukup baik. Nah, kualitas tidurnya gimana coba ceritakan? Sejak pakai laser ada perbedaan dibanding sebelumnya? Ya pasti ada dong Mas. Kasih tahu kami. Ya mulai tidur jam berapa? Tidur cukup, dibangun fresh, itu yang paling penting. Kalau dulu nggak ngantuk-ngantuk. Dulu kesulitan tidurnya insomnia kah atau mudah terbangun kalau ada insomnia? Oke. Insomnia. Jadi sekarang sudah nggak mengalami itu lagi? Ya. Tapi yang paling sering nih Pak ya, kalau misalkan pada orang yang dia tekanan darahnya tidak terkendali, itu yang paling sering terdampak itu adalah ginjalnya gitu. Fungsi ginjal Bapak gimana?
Pernah periksa? Alhamdulillah bagus, urium, kreatininnya bagus semua kata dokter. Semua bagus. Pertahankan. Di bawah, apa sih namanya, di batas normal ya, di masih bawahnya. ya. Dari pembicaraan kita tadi kan bicara menarik adalah mengenai hasil yang dirasakan oleh Pak Arno mengenai perubahan setelah penggunaan teknologi laser. Ya, HbA1c-nya tadi yang angkanya 10, kemarin sekarang sudah turun ke angka 8. Walaupun memang masih belum mencapai normal, tapi artinya penurunan ini sudah kita apresiasi. Kemudian yang berikutnya adalah tekanan darah. Ya, dari 140 sekian kemudian sekarang menjadi 120, itu normal. Nah, kalau kita bicara tekanan darah, maka kita bicara masalah kualitas pembuluh darah itu sendiri ya. Orang dengan tekanan darah tinggi itu biasanya ada masalah dengan lumen atau lebar dari dinding pembuluh darah. Kita lihat gambaran ini. Jadi orang dengan hipertensi ini kita lihat ya, pembuluh darahnya itu akan lebih sempit, lebih kecil dibanding orang yang normal. Ya. Ya, penyempitan ini bisa terjadi karena tadi banyak hal ya. Jadi bisa karena ada perubahan kadar nitrik oksid di sana, karena ada penumpukan lemak di sana, karena ada pertambahan usia di sana, karena ada pola hidup yang tidak sehat di sana. Jadi hati-hati dengan hipertensi. Karena pembuluh darah yang nyempit ini dia akan menyebabkan aliran darah menjadi tidak baik. Ya, organ-organ atau bagian-bagian sel-sel yang harusnya mendapatkan nutrisi oksigen yang cukup, dia akan terganggu fungsinya di sana. Sehingga kita harus jaga betul tekanan darah kita harus terkendali. Nah, teknologi laser ini akan membantu ya menjaga elastisitas dinding pembuluh darah. Ya, kita lihat bagaimana elastisitas dinding pembuluh darah pada orang dengan yang hipertensi. Ya, kita lihat di sini di mana akan terjadi lumen yang lebih sempit tadi dibandingkan dengan yang normal, di mana lumennya terlihat lebih lebar. Ini ada kaitannya dengan kadar nitrik oksid yang dioptimalkan dengan bantuan teknologi laser. Nitrik oksid akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis dan lebih lebar, sehingga tekanan darahnya akan bisa terkendali. Dan ini harus dipertahankan terus-menerus, ya, karena sekali lagi tekanan darah ini sangat sensitif, ya. Jadi kalau perubahan hidup kita tidak dijaga dengan baik, pola hidupnya tidak baik, kemudian lingkungan tidak baik, ya, faktor macam-macam tidak baik, usia dan segala macam, ini kita harus perlu kontrol. Jadi penggunaan atau penerapan pola hidup sehat dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser ini harus dilakukan secara kontinu. Betul. Tidak hanya berhenti di sini saja. Iya, iya. Pembuluh darah kita banyak, ada dari kepala sampai ujung kaki. Ya kan? Nah, bisa jadi yang namanya pembuluh darah itu tersumbat itu ada di otak, ada di jantung, ada di paru-paru, atau ada di manapun di tempatnya. Nah, untuk Pak Arno sendiri dan pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser, jangan sampai yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita itu mulai memburuk lagi dengan kita tidak merajin menggunakan yang namanya teknologi laser. Dari hasil yang tadi itu, ini sudah nih ya, artinya kita sudah mulai punya harapan bahwa kita bisa mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah berulang di tempat lain. Jadi untuk Pak Arno dan pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser. Kita jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Nah, itu penjelasannya Pak Arno. Bersyukur sekali Pak Arno udah mengambil keputusan bijaksana saat itu. Pasca pemasangan ring ya, Bapak dipasang satu ya? Satu. Kemudian pola hidup sudah pasti harus diubah, itu nasihat dokter. Bapak masih minum obat? Obat jantung masih. Obat jantung masih, dan mengambil keputusan untuk menggunakan teknologi laser. Ya, dan itu adalah keputusan yang bijaksana. Dokter laser atau Accu-Laser ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir sejak pertama kali eksis di tanah air. Penggunaan rutin dokter laser atau Accu-Laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit per sekali pakai akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya adalah Anda dan saya yang memakainya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Berani nggak Anda take action sekarang pemirsa? Dapatkan Accu-Laser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Karena ini adalah cara menghubungi kami lewat jalur resmi. Ya, resmi. Tim call center siap untuk melayani Anda. Ada promo tersedia termasuk program cicilan 0%. Semuanya adalah demi kemudahan Anda untuk segera menggunakan dokter laser atau Accu-Laser. Dan dengan jalan inilah Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari GoGo Mall. Pemirsa juga harus ingat ini, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Setiap kali saya mendengar cerita kebermanfaatan penggunaan teknologi laser pada diri setiap orang, apalagi mereka yang sudah pernah punya keluhan kesehatan, bahagia deh rasanya dengerin cerita mereka. Hari ini seorang fotografer, videografer profesional, Pak Winarno atau panggilannya Arno, kembali lagi ke Studio 3 Metro TV. Kami mengundang beliau datang untuk cerita pengalamannya menggunakan teknologi laser. Rutin pakai laser itu berapa kali sehari? Sehari 2 kali, Terus, pagi dan malam. nah biasa kalau lagi pakai ngapain? Sambil apa? Yang pasti nggak lagi kerja ya, karena saya lagi biasa kerjakan beratnya kamera juga ya. Ya pasti saya lagi nyetir atau lagi bawa motor atau lagi makan, pokoknya lagi yang kegiatannya nggak terlalu banyak menggunakan alat ya. Oke. Lagi santai lah pokoknya istilahnya. Lagi santai. Di rumah yang pakai selain Pak Arno siapa? Yang nyoba selain saya adalah pernah ibu saya sama istri saya, Ibu usia? 83. Nah, istri saya ya juga pakai, tapi lebih banyak saya. Paling istri saya pakai kalau saya lagi nggak pas pakai. Saya gini, pagi saya pakai, terus istri saya udah ngantor kan, terus malamnya mungkin paling pakainya. Oh, Gitu. ya Cuma memang ngantor satu duluan. alat kan bisa bergantian Cuma satu alat, kan. iya, iya. Inilah keuntungannya kan. Ibu ada keluhan kesehatan apa? Sama jantung. Oh, jantung. Jantung. Usia 83. 83. Tinggalnya bareng sama Pak Arno. Enggak beda, Oke. cuma dekat. Dekat ya. Siapa namanya? Ibu Widari. Ibu Widari. Selamat, salam sehat, kuat dan bahagia senantiasa Ibu Widari. Kemudian kalau istri Pak Arno namanya siapa? Bonita. Kakak Bonita ya. Ibu Bonita. Ibu Bonita, salam sehat. Bu, mengingatkan, memang kalau soal laser ini harus tarik-tarikan sama suami. Ya, karena jangan nunggu sakit baru pakai. Preventif soalnya kan. Iya, udah. Kan Bapak juga tahu kan Tidak preventif ya. kenapa kita Pencegahan duluan. Betul, Ya. pencegahan. Termasuk penggunaan satu alat yang ekstensifikasinya atau perpanjangannya ada kabel di sini yang bisa nanti disambungkan ke Hidung. rongga hidung. Iya. Namanya intranasal. Bapak pakai nggak? Pakai tiap malam. That's a good one. Pemirsa, kita masuk ke segmen pengetahuan. Namanya adalah tahukah Anda? Justru kalau nggak tahu, kita beritahu nih, kasih tahu. Sinar laser bantu tingkatkan kesehatan pasien jantung. Ini sebenarnya Pak Arno masih termasuk pasien jantung ya? Betul, masih termasuk gitu ya. Makanya penting untuk selalu menggunakan teknologi laser. Penjelasan Ya. ini silakan. Jadi ada 2 mekanisme yang akan dilakukan laser kepada tubuh kita. Yang pertama adalah ketika laser ini menyinari tubuh kita, maka tubuh kita akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat ini, Pak, ya, dan pemirsa di rumah, ini bukan hanya mengendalikan tekanan darah kita juga, enggak juga. Tapi dia juga akan memperbaiki yang namanya kualitas jantung kita. Karena ketika jantung kita terkendali dengan baik, artinya tekanan darahnya terkendali dengan baik, maka beban jantung kita juga akan ikut berkurang. Itulah kenapa ketika kita pakai laser, maka beban jantung berkurang dan kualitas jantung kita lebih baik lagi. Kemudian ketika laser ini menyinari pembuluh darah di pergelangan tangan kita, ini bukan cuma pembuluh darah saja, tapi di sana terdapat nih titik-titik akupuntur ya, untuk paru-paru, untuk jantung, untuk tekanan darah kita. Ada titik LU untuk lung ya, ini untuk paru-paru kita, ada LU 7, 8, 9. Nah, kemudian untuk jantung dan tekanan darah kita apa? Ada titik PC, perikardium, PC6, PC7. Ini ada gambarnya di sebelah sini ya. Ini kira-kira di tengah sini. Iya. Ya, ketika distimulus dengan baik oleh teknologi laser, ini titik PC6, PC7 ini nanti akan meningkatkan kapasitas jantung kita. Nah, kemudian untuk tekanan darah kita gimana? Tekanan darah kita itu ada titik HT 4, 5, 6, 7. Ini heart ya kita sebutnya ya. Jadi ketika distimulus dengan baik dengan teknologi laser yang sudah terukur dan pas tempatnya, maka titik ini nanti akan menstimulus agar tubuh kita mengendalikan tekanan darahnya lebih baik lagi. Jadi dengan semua mekanisme itu, maka kesehatan jantung kita akan dijaga lebih baik lagi. Wah, bagus penjelasannya. Kita bicara masalah teknologi laser, kita bicarakan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Ya. Nah, intranasal itu dimasukkan dalam rongga hidung ini juga perlu. Karena apa? Karena di kepala kita ini juga banyak sekali pembuluh darah utama yang penting-penting, dan juga di sana banyak organ-organ vital yang perlu kita berikan suplai darah yang baik. Jadi kualitas darah ini kalau kita lihat bagaimana tadi teknologi laser yang digunakan ke rongga hidung, jadi yang di pergelangan tangan digunakan bersamaan dengan intranasal. Jadi ini juga akan memperbaiki kualitas darah yang ada di tubuh kita dan juga utamanya darah kepala. Karena tadi
kepala ini kan ada otak. Dengan kualitas darah yang baik, pembuluh darah yang baik, maka fungsi otak akan berfungsi dengan baik. Ya, untuk metabolisme tubuh secara umum, mengendalikan hormon, daya pikir kita, ya. Kemudian di situ juga ada keseimbangan, ya. Orang yang mengalami vertigo itu juga akan bisa terbantukan dengan kualitas darah yang baik, sehingga vertigonya akan terbantukan. Daerah hidung ada sinus, ya, di situ juga terbantukan. Untuk penglihatan ada retina, di situ juga akan membuat kualitas darah menjadi lebih baik. Dan kemudian untuk yang wanita nih khususnya, ya, yang punya masalah dengan wajah, ya, sebenarnya nggak hanya wanita aja, pria juga perlu, ya, sirkulasi darah di wajah menjadi lebih baik sehingga terlihat lebih cerah, lebih muda, dan lebih awet muda. Ya, jadi itu satu hal yang perlu kita jaga. Makanya tadi teknologi laser menggunakan pergelangan tangan ditambah dengan yang menggunakan rongga hidung, harapannya kualitas darah di area kepala kita akan terjaga dengan baik dan kesehatan kita juga terbantukan dengan baik. Pak Arno, di kesempatan ini saya ingin Bapak memberikan semangat kepada rekan-rekan seprofesimu. Sebagaimana Bapak tahu, begitulah jam kerja kita. Kadang-kadang kita sulit olahraga, nggak ada waktu, tidur juga kurang. Tapi Bapak kan udah pakai laser. Bagaimana dengan mereka yang di sana, Pak? Monggo, Pak, semangat ini. Ayo teman-teman seprofesi saya ya, fotografer dan videografer yang teman-teman saya yang selama ini kita sering kerja bareng. Usahakan bisa menggunakan laser, ya, itu membantu banget lah untuk ke badan kita, ya. Apalagi kita ini kerja nggak pernah punya waktu, ya, untuk olahraga, istirahatnya juga kurang. Ya, ini alat laser ini membantulah untuk kesehatan kita. Makanya kita kalau ada budget mendingan disisihkan untuk beli alat laser ini. Jadi sekali lagi Anda harus menjaga kesehatan Anda dengan melakukan pola hidup sehat, ya, kemudian dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengikuti saran dokter, dan lengkapi gaya hidup Anda dengan penggunaan teknologi laser. Jadi sekali lagi jangan terbalik, ya, Anda lebih sibuk dengan produktivitas dan segala macam untuk mencari uang, tapi nanti akhirnya kesehatan Anda akan terganggu kalau Anda tidak menjaga kesehatan Anda dengan baik, dan uang itu nanti akan Anda pakai lagi hanya untuk mendapatkan kesehatan lagi. Jadi sekali lagi prioritas pilihan ada di tangan Anda. Jadi kita semua memberikan informasinya, pilihan ada di tangan Anda, putusan ada di tangan Anda. Tapi sekali lagi kesehatan itu adalah satu hal yang perlu kita utamakan dan perlu kita upayakan. Take action sekarang juga. Gunakan dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Yang belum tahu, saya kasih tahu sekarang. Sebuah alat kesehatan, ini dia, yang telah menemani kehidupan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir, membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Spesifikasinya adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik sinar tersebut sudah dirancang sedemikian rupa sehingga goalnya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dipakai pada pergelangan tangan kiri kita, di mana nanti ketika diaktifkan, sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik-titik akupuntur. Dan ketika distimulasi oleh laser tersebut, maka paru-paru, jantung kita, organ kita di dalam yang penting bekerja ini akan mampu meningkatkan produktivitasnya secara optimal. Tapi pakainya mesti rutin, pemirsa. Harus rutin. Maka penggunaan rutin dokter laser atau Aculaser ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat. Harapannya Anda dan saya, Pak Arno juga, akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Saya rasa di program ini hati Anda sudah terketuk dan Anda harus segera mengambil tindakan dengan cara menghubungi kami di nomor resmi yang ada di layar kaca Anda. Tim call center kami siap melayani Anda dan pada akhirnya mengantarkan dokter laser atau Aculaser ke rumah Anda. Pastikan pemirsa bahwa Anda hanya mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.